Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di pagi hari yang indah ini. Kita akan beribadah bersama-sama, membaca serta merenungkan isi firman Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena sudah menganugerahkan kita hari yang begitu indah. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama beribadah. Mari kita mengawali ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah siang dan malam, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena cinta kasih dan penyertaan, anugerah serta berkat yang selalu nyata kami rasakan di tengah kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan isi firman Tuhan. Beri kami hikmat agar peribadatan kami pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya 55 ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon besar, pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Untuk perenungan kita di pagi hari ini diberi judul Berjalan bersama Tuhan menyenangkan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diberi judul Berjalan bersama Tuhan menyenangkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perjalanan yang menyenangkan dan bersukacita apabila ada jaminan dari yang mengantar akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Berangkat dengan sukacita menurut pembacaan Alkitab hari ini menjelaskan ada jaminan dari Tuhan Allah bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah air dengan selamat, karena Tuhan Allah akan membebaskan dari penjajahan Babel dan menuntun mereka dalam perjalanan pulang. Jaminan Tuhan Allah ini diyakini bangsa Israel karena mereka telah mendengar bagaimana kedahsyatannya membebaskan dan menuntun nenek moyang mereka sampai ke tanah Kanaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus, perjalanan mereka digambarkan akan melewati gunung-gunung dengan menyenangkan. Bahkan bukit-bukit dan gunung-gunung serta para penghuninya menyambut kedatangan mereka, bergembira dan bersorak-sorai. Kendati
ketika tiba mereka mendapati seluruh negeri mereka ditumbuhi dengan kecubung, tanaman yang memiliki bunga seperti trompet dan buah seperti terong, dan semak duri. Namun hal itu tidak akan membuat berduka cita. Memang penderitaan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel akibat kesalahan dan dosa mereka sendiri. Tetapi oleh kasih Tuhan Allah yang tidak berkesudahan telah berinisiatif mengampuni dan membawa mereka kembali pulang ke tanah asal karena adanya pertobatan. Keluarga Kristen yang dikasihi berkati Tuhan Yesus, firman hari ini memberikan gambaran bagi kita bahwa jika mempercayakan perjalanan kehidupan kepada Tuhan, Sang Pencipta, pasti sampai tujuan dengan selamat. Sekalipun berbagai kesulitan menjadi tantangan hidup, ketika kita bertobat dan mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya, pasti perjalanan hidup di dunia ini akan dilewati dengan sukacita. Berjalan bersama Tuhan Allah akan sangat menyenangkan. Walau banyak tantangan, sebab bersama Tuhan Allah kita sedang menuju pada kehidupan yang lebih baik. Ketika janji Tuhan digenapi, sungguh terasa sangat menyenangkan. Tuhan berjanji kepada umatnya di pembuangan akan mengganti semak duri dengan pohon sanobar dan kecubung dengan pohon murad. Artinya Tuhan Allah akan memberikan kembali kemakmuran kepada mereka dan akan mengubah hidup mereka kepada kebaikan. Maka dari itu, marilah kita mempercayakan hidup kepada Tuhan Allah yang berkuasa mengubah hidup dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari kemalangan menuju pada keberuntungan, dan dari kesedihan menuju pada kesukacitaan. Demikian halnya dengan keluarga kita yang menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya boleh bersukacita, berbahagia, sejahtera, dan selamat ketujuan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah agar hidup kami boleh menjadi Tolonglah agar hidup kami boleh dijalani dengan kepastian, kemenangan daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.